Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la khawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita tetap dalam naungan berkah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, selalu sehat walafiat dan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala hati dan rizki kita, serta dimudahkan segala urusan kita, baik urusan duniawi dan ukhrawi kita, sehingga kita dapat menjalankan segala tugas-tugas kita baik sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifatullah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dakwah yang kami sajikan lewat channel Peradaban ini adalah merujuk kepada pola dakwah manhaj nabawi, yaitu pola dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berdasarkan turunnya ayat-ayat atau wahyu Allah secara sistematis, mulai dari turunnya ayat pertama yaitu surat Al-Alaq 1-5, kemudian dilanjutkan dengan surat-surat berikutnya yang turun kepada Rasulullah SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Di surat Al-Alaq 1-5, endingnya adalah lurusnya akidah dengan ditandai ledakan syahadat la ilaha illallah, yaitu mengakui satu-satunya Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan dan menolak segala bentuk penuhanan kepada selain Allah dalam bentuk apapun. Apakah itu penuhanan terhadap berhala, penuhanan pada materi, uang, jabatan, pangkat, apalagi menuhankan iblis atau setan. Kemudian setelah Al-Alaq 1-5 dilanjutkan dengan surat Al-Qalam, yaitu ayat 1-7 dengan landingnya cita-cita berquran dan menerapkan Al-Quran sebagai konsepsi petunjuk hidup dan sumber hukum yang harus diterapkan dan ditaati oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan beral-qalam melahirkan manusia-manusia berquran, sebagaimana Rasulullah SAW sebagai representasi manusia yang seluruh aspek kehidupannya berdasarkan Al-Quran. Karena itulah Rasulullah Muhammad SAW disebut oleh Allah sebagai manusia yang paling agung. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka selanjutnya topik dan pembahasan kita saat ini memasuki pembahasan surat ketiga, yaitu Al-Muzammil ayat 1-10. Sesi pertama dalam pembahasan surat Al-Muzammil yaitu urgensi tarbiyah ruhiyah. Seorang mukmin dalam pandangan Al-Khaliq adalah manusia terbaik. Hal ini terkait kedudukannya yang di samping sebagai makhluk individu, ia juga mendapatkan amanah untuk mengelola alam ini menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dalam kaitan inilah setiap mukmin mendapatkan tugas untuk mengajak orang lain untuk berbuat kebajikan, mencegahnya dari perbuatan mungkar, serta tunduk kepada aturan serta ketentuan Al-Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu sekalian adalah sebaik-baik umat yang ditampilkan bagi manusia untuk sekalian menyeru kepada perbuatan yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar. Dan kamu beriman kepada Allah.
Quran surat Ali Imran ayat 110. Ini adalah tanggung jawab yang amat besar. Tidak mungkin tugas seperti itu dipikul oleh manusia kebanyakan. Tanggung jawab ini hanya mungkin dipikul oleh orang-orang pilihan yang memiliki kapasitas dan kemampuan yang prima. Bukan saja kekuatan fisik yang diperlukan, akan tetapi kekuatan yang terpadu antara kekuatan jasadiah, kekuatan akliyah, dan kekuatan ruhiyah. Ketiga potensi dasar manusia tersebut mesti dimanfaatkan secara maksimal agar diperoleh kualitas manusia insan kamil untuk mengemban pekerjaan besar tersebut. Kekuatan jasadiah dapat diperoleh melalui cara-cara pemenuhan kebutuhan gizi melalui berbagai makanan dan minuman, olahraga, istirahat yang cukup, dan menjaga kesehatan fisik dari gangguan penyakit. Kekuatan akliyah dapat diperoleh melalui banyak membaca, belajar, dan mengasah kemampuan berpikir. Maka kekuatan ruhiyah hanya diperoleh melalui proses taqarrub atau pendekatan serta ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, peranan kekuatan ruhiyah dalam kehidupan pribadi muslim sudah menjadi sunnatullah atau ketentuan Allah. Setiap orang membutuhkan kebahagiaan. Ini adalah kebutuhan asasi semua manusia, baik itu orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun orang yang tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara umum, kebahagiaan itu ditandai dengan rasa senang, rasa tentram, rasa aman, dan sejenisnya. Banyak orang yang mengira bahwa kebahagiaan itu dapat dicapai apabila terpenuhi kebutuhan fisik seseorang, seperti yang sering disebut dengan sandang, pangan, papan, dan juga pasangan. Padahal dalam kenyataan banyak orang yang tidak memperoleh kebahagiaan sekalipun semua kebutuhan fisiknya telah terpenuhi. Sebagian orang yang lain berpendapat bahwa untuk memperoleh kebahagiaan seseorang itu, di samping harus terpenuhi kebutuhan biologisnya, juga harus terpenuhi pula kebutuhan psikologinya, seperti pujian dan aktualisasi diri. Padahal dalam kenyataan tidak ada orang yang benar-benar puas sekalipun apa yang disebutkan di atas telah dimiliki. Ketika seseorang berusaha untuk menyempurnakan aktualisasi dirinya dengan mengejar karir, pangkat, jabatan, maka ia akan semakin ambisius, tamak, dan rakus. Ketika seseorang mengejar popularitas, penghormatan, dan pujian, ia akan menderita ada orang yang tidak memberikan pujian. Ia juga akan dihinggapi kedengkian ketika popularitasnya tersaingi oleh orang lain. Ketamakan, kerakusan, ambisius, dengki, dan iri malah semakin merajalela. Maka kegelisahan dan penderitaanlah yang akan dialami oleh orang-orang yang menghadapi situasi seperti ini. Allah adalah Tuhan yang menciptakan manusia, maka Dia Maha Tahu terhadap kebutuhan manusia. Kebahagiaan yang merupakan salah satu dari arti kata aslama dan Islam hanya dapat dicapai dengan cara mengislamkan jasad dan ruh manusia kepada yang memilikinya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara beriman kepadanya. Seseorang yang telah mengislamkan dirinya, jasmani dan ruhaninya, dengan cara mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan mendapatkan jaminan kebahagiaan yang dirindukannya, sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Indikasinya adalah adanya rasa cukup terhadap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Dialah Allah yang telah menurunkan sakinah, rasa tenang, aman serta bahagia bagi orang-orang yang beriman, agar dia menambah keimanan mereka. Al-Quran surat Al-Fat ayat 4. Dan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman secara khusus dipanggil Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan nafsu al-mutmainnah atau jiwa-jiwa yang tenang, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman-Nya dalam surat Al-Fajr ayat 27 hingga ayat ke-30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Rabbmu dengan rela dan direlakan. Masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Wallahu a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.